Shalom, perkenalkan, nama saya Agustina Sarah Bungkoibo, STH. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 2 Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, program studi pendidikan agama Kristen di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan nomor peserta 6040017210002. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Manokwari. Berikut video praktek pembelajaran saya. Shalom. Shalom. Selamat siang. Senyum dulu. Apa kabar? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Oke. Hari ini kita akan belajar lagi. Tapi sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini sehingga kami dapat mendengar doa kami dalam Yesus dan doa. Amin. Amin. Ibu cek kalian punya absen dulu. Hari ini adakah yang tidak hadir? Semuanya Ibu. Berarti tepuk tangan dulu. Ya, semua sehat. Itu karena siapa? Tuhan. Karena Tuhan. Oke, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita buat kesepakatan kelas dulu. Ya, Ibu ada buat kesepakatan kelas 1 sampai 7. Yang pertama, menghormati guru dan teman sekelas. Bisa? Bisa. Yang kedua, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Bisa lagi? Bisa. Yang ketiga, tidak menggunakan ponsel selama pembelajaran kecuali untuk kegiatan pembelajaran itu. Ya, berarti kalau perlu baru kita pakai ponsel. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Sebentar kita akan diskusi. Yang keenam, menghormati perbedaan pendapat ketika nanti sebentar ada yang mengutarakan pendapatnya. Dan yang terakhir, tidak mengganggu teman saat proses pembelajaran. Dari kesepakatan ini, ada yang tidak setuju? Atau setuju semua? Setuju. Oke, semua berdiri. Kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking, tepuk semangat. Masih semangat? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Ibu akan masuk ke kita punya materi, namun Ibu akan mengingatkan kalian kembali berkaitan dengan kita punya materi minggu lalu. Kalau materi minggu lalu kita bicara tentang kerukunan antar umat beragama. Benar ya? Kerukunan antar umat beragama. Penting tidak? Sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita rukun antara satu dengan yang lain, berarti akan tercipta kedamaian. Pintar sekali. Yes. Oke. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Bab 12, kalau di kalian punya buku LKS, bab 12 berbicara tentang karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Iya, Ibu berharap bahwa setelah pembelajaran ini berakhir, kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian bisa memahami makna pemeliharaan Allah. Ya. Yang kedua, kalian bisa
menunjukkan respon kalian terhadap pemeliharaan Allah itu. Dan yang ketiga, kalian bisa mewujudkan sikap yang terbaik sebagai tanda ungkapan syukur kita bahwa Allah telah pelihara kita. Bisa dicapai? Bisa kita capai sama-sama? Bisa. Oke. Metode pembelajaran yang Ibu pakai kali ini adalah kita akan diskusi secara interaktif, kita akan tanya jawab, dan kita akan melakukan studi kasus. Ya. Jadi untuk mencapai pembelajaran ini kita harus pakai metode itu supaya pembelajaran bisa tercapai. Begitu ya? Oke. Menurut kalian, menurut pendapat kalian dan pandangan kalian, kira-kira lingkungan alam kita saat ini baik-baik saja atau tidak? Menurut kalian? Silakan, Cesia. Iya, silakan berdiri. Oke, tepuk tangan dulu untuk Cesia. Nah, ternyata lingkungan kita tidak baik-baik saja. Oke, Ibu putar video kalian nonton, ya. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Oke, dari video yang kalian tonton ini, kira-kira apa yang terjadi dengan dunia ini? Daniel? Dunia Iya, silakan berdiri. dari video itu kita dapat melihat kalau kita hanya kayak kita berpikir membuang sampah sembarangan itu kan kita anggap sepele, tapi dampaknya bisa besar. Contohnya seperti yang saya tahu, Indonesia punya sampah sekitar 300 ton. Wow. Nah, itu bisa menyebabkan polusi lingkungan yang sangat buruk. Iya. Nah, pabrik-pabrik juga sekarang sangat aktif karena banyak penduduk Indonesia dan yang menggunakan listrik, sehingga asapnya juga banyak dihasilkan. Benar. Oke. Sudah? Sudah ya, Bu? Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ya. Iya. Ternyata yang kita anggap biasa-biasa saja ternyata itu memberikan dampak buruk untuk kita. Ya, dari video tadi. Ada lagi yang mau tambahkan? Sudah? Cukup? Cukup ya? Oke. Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Ya. Kelompok 1 mulai dari Jason, Marvel. Ini kelompok 1 ya? Oke, silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 2, silakan berbalik. Kelompok 3, silakan berbalik. Iya. Setelah sudah duduk dalam kelompok masing-masing, Ibu akan bagikan kalian LKPD. LKPD itu apa? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Kalian akan Ibu kasih beberapa pertanyaan dengan studi kasusnya. Dan Ibu berharap bahwa ketika kalian baca studi kasusnya, baca secara mendetail, supaya kalian mengerti ya masalah-masalah yang terjadi akibat ulah kita manusia. Bisa ya? Oke. Ini kelompok 1 punya, jangan lupa tulis namanya. Kelompok 2 punya, jangan lupa tulis namanya. Kelompok 3, ini saya, kelompok 3. Oke. Iya, perhatikan ya. Di situ ada petunjuknya, ada studi kasus. Silakan Ibu kasih kalian waktu 5 menit, kalian baca studi kasusnya. Kemudian kalian lihat pertanyaan-pertanyaan itu, kalian kasih jawaban. Silakan. Bagaimana, bisa? Bisa, Ibu. Oke, siap, mantap. Kelompok 2, bagaimana bisa? Bisa, Ibu. Bisa mengerti soalnya? Bisa, Ibu. Oke, kelompok 3.
Bagaimana? Oke, siap. Bisa ya? Ya, bisa Ibu. Oke, kalau kalian sudah selesai menjawab, pilih salah satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 siapa? Siapa yang siap untuk jadi juru bicaranya? Siapa? Jennifer? Bisa? Oke, kelompok 2 siapa? Daniel? Oh, Niko. Oke, kelompok 3 siapa? Oke, Giuseppe ya. Oke, untuk kesempatan pertama, Ibu minta kelompok 1. Silakan. Yang 2 kelompok ini dengar dengan baik. Kalau ada yang belum dipahami, silakan tanya sama kelompok 1. Silakan. Iya, selamat siang. Selamat siang teman-teman dari Ibu Guru. Terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus saya yang berjudul kerusakan hutan di Kalimantan akibat penebangan liar. Soal yang pertama, apa penyebab utama terjadinya kerusakan hutan di Kalimantan? Jawaban saya, penebangan liar atau illegal logging. Dan yang kedua, alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, bagaimana dampak sosial dan ekologis dari kerusakan ini? Untuk dampak sosialnya, saya menjawab ada 4. Yang pertama, menurunnya keanekaragaman hayati. Kedua, pemanasan global meningkat karena berkurangnya pohon penyerap karbon. Ketiga, kesejahteraan masyarakat total terganggu. Yang keempat atau yang terakhir, ancaman terhadap kehidupan satwa endemik. Dan untuk dampak ekologisnya terbagi menjadi 5. Hilangnya habitat alami bagi flora dan fauna. Yang kedua, terjadinya banjir. 3, tanah longsor. 4, pencemaran sungai. Dan yang kelima, konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat adat. Yang ketiga, solusi apa yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali lahan yang gundul. Yang kedua, menangkap dan menghukum orang-orang yang melakukan illegal logging atau penebangan liar. Yang ketiga, memberitahu masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya menjaga hutan atau melakukan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya hutan untuk masyarakat sekitar. Iya. Yang keempat, siapa saja yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut? Yang pertama ada pemerintah karena tugasnya menjaga hutan dan menegakkan aturan. Kedua, perusahaan yang membuka hutan untuk perkebunan atau tambang. Yang ketiga, orang-orang yang menebang pohon secara ilegal. Yang keempat, masyarakat. Sekian dari jawaban saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, tepuk tangan dulu untuk jawaban dari kelompok 1. Oke, silakan Jennifer duduk. Kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Ada kelompoknya. Daniel, kelompok 2. Silakan Daniel. Berdiri Daniel. Ya. Izin bertanya, hutan hujan tropis itu apa? Iya. Silakan. Bagaimana? Itu kita sekarang bisa pakai untuk belajar. Ya, silakan. Apa itu hujan tropis? Ayo. Hutan hujan tropis adalah hutan yang tumbuh di daerah tropis. Perkembangan dia sangat-sangat berdampak bagi masyarakat. Oke, 1 dulu. Jawab dulu. Iya, kenapa sampai dia berdampak bagi masyarakat? Silakan. Kelompok 1 harus berani memberikan jawaban. Apa kira-kira? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Banyak mengganggu keseimbangan ekosistem, menyebabkan bencana alam seperti banjir dan erosi, serta mengurangi sumber daya alam yang penting bagi kehidupan. Oke, bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat terima dan saya terima sebagai jawaban. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Oke, begitu ya. Ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih untuk kelompok 1 luar biasa.
boleh mempertanggungjawabkan diskusinya, hasil diskusi. Silakan, kelompok 2, presentasikan hasil pekerjaan kalian. Selamat siang Ibu Guru dan selamat siang teman-teman. Selamat Saya siang. presentasikan hasil kerja kelompok kami. Iya. Studi kasusnya adalah pencemaran udara di Jakarta akibat emisi kendaraan dan industri. Barang sekali pakai, 5 hemat listrik di rumah. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk. Iya. Bagaimana? Ada kelompok yang mau memberikan masukan atau mau bertanya? Silakan. Kelompok 1 ada? Oke, silakan kelompok 1. Menurut kelompok kalian, mengapa emisi kendaraan dan industri menjadi penyebab utama pencemaran udara di Jakarta? Ya. Bagaimana? Izin untuk menjawab pertanyaannya. Emisi kendaraan bermotor dan industri menjadi penyebab utama pencemaran udara di Jakarta karena banyaknya aktivitas transportasi dan kegiatan industri yang menghasilkan polutan seperti gas buang, partikel, dan debu. Diterima jawabannya? Oke, tepuk tangan dulu karena kelompok 2 bisa jawab toh. Lanjut, ada lagi yang mau bertanya kelompok 3. Oke, silakan Reinhard. Ayo. Ya, silakan. Jelaskan apa penyebab utama pencemaran udara serta bagaimana cara menangani. Iya. Apa penyebab? Silakan kelompok 2. Ayo. Silakan. Pertanyaan dari Reinhard kelompok 3 dan jawabannya adalah asap kendaraan bermotor dibuat pembakaran sampah dan pembakaran hutan. Jawabannya bisa diterima. Oke, tepuk tangan dulu. Wow. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kalian sudah mempresentasikan hasil kalian. Sekarang kita pindah ke kelompok 3. Silakan. Teman-teman, Selamat siang. Iya. kenalkan nama saya Giuseppe Gamarapati Masalani. Siap. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3. Ya. Kami membahas mengenai pencemaran air sungai Citarum, Jawa Barat. Itu tadi adalah materi mengenai pencemaran air sungai di Citarum, Jawa Barat. Kami akan membuka pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Ya, silakan. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Ada yang mau bertanya? Iya, satu kelompok, satu ya, biar adil. Oke, silakan. Kelompok 1. Bertanya dari kelompok 1, apa saja tantangan dalam pencemaran sungai Citarum? Iya. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja tantangan dalam penanganan pencemaran sungai Citarum? Tantangan utama dalam penanganan pencemaran sungai Citarum adalah mengubah pola pikir masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Selain itu, ada tantangan dalam memastikan pabrik tidak membuang limbah ilegal ke dalam sungai, terutama saat hujan deras. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan juga menjadi masalah. Mungkin diterima atau tidak? Oke, tepuk tangan. Jawabannya bagus ya. Ada lagi? Ya, kelompok 3, kelompok 2 mau bertanya. Bolehkah? Silakan. Pertanyaan dari kami kelompok 2 ke kelompok 3, apa penyebab utama pencemaran sungai Citarum? Jawabannya yaitu limbah industri tekstil yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengelolaan, sampah rumah tangga dan limbah manusia yang dibuang ke sungai, serta berkurangnya kualitas air dan kandungan oksigen terlarut dalam air. Ini saya terima jawabannya. Baik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada lagi? Sudah? Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Ya, ternyata dunia kita ini
banyak masalahnya. Benar ya? Dan itu semua karena siapa? Karena kita manusia. Betul ya? Iya, kira-kira ketika kalian kerjakan studi kasus ini, ada tantangannya dari studi kasus yang kalian pelajari ini? Ya? Oke. Terima kasih untuk kalian karena kalian boleh menyelesaikan diskusi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian hasilkan atau studi kasus yang kalian pelajari, kalian bisa tahu bahwa, sadar bahwa itu merupakan tanggung jawab kita. Ya, kenapa? Karena ketika Tuhan Allah dia menciptakan dunia ini indah dan sempurna sekali. Benar tidak? Iya. Ketika Tuhan Allah dia menjadikan dunia yang tadinya kosong, dia buat indah sekali. Tapi ternyata apa yang terjadi? Karena keserakaan, manusia menghancurkan keindahan itu. Ya. Kalau kita lihat di kita punya materi karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya, menurut kalian pemeliharaan itu apa? Jennifer? Ya, silakan. Saya pemeliharaan adalah proses cara perbuatan perawatan, pendidikan, peternakan. Kalau pemeliharaan itu adalah suatu tindakan, ya, suatu penjagaan. Kalau pemeliharaan Allah, apa itu kira-kira? Pemeliharaan Allah. Cesia, silakan Cesia. Iya. Allah merencanakan dunia ini indah sekali, ya. Itu artinya apa? Allah mau supaya rencananya untuk dunia ini indah dan sempurna itu tidak boleh gagal. Tapi seringkali manusia yang menggagalkan itu. Betul ya? Manusia yang menggagalkan itu. Iya, ada dua aspek pemeliharaan Allah. Yang pertama, aspek pelestarian. Ketika Allah dia menjadikan dunia ini, dia tidak tinggalkan dunia ini begitu saja. Dia melestarikan dengan cara apa? Dia jaga, dia rawat. Contohnya apa? Contohnya kita bisa lihat tumbuh-tumbuhan ini. Ada yang mati, tapi ada yang tumbuh kembali. Begitu ya? Iya. Itu adalah contoh di mana Allah mau menjaga dan melestarikan supaya dunia ini, alam ini tetap ada. Ingat, kita hidup bukan hanya kita saja, tapi nanti ada anak cucu kita. Coba bayangkan, kalau misalnya kita tidak jaga dari sekarang, apa jadinya anak cucu kita? Mereka tidak akan merasakan yang namanya buah durian, yang namanya buah rambutan. Betul ya? Kalau hari ini kita tidak jaga. Lalu yang kedua, aspek kedua. Aspek kedua adalah penyediaan. Pintar. Allah menyediakan semua. Ya. Selain dia lestarikan, dia jaga, dia rawat, tapi dia sediakan. Ya. Contohnya apa? Tumbuh-tumbuhan sana, pisang sana itu, lihat. Coba lihat pisang di luar. Kadang-kadang ada buahnya. Iya kan? Itu Allah sediakan untuk siapa? Untuk kita. Semuanya untuk kita. Terus kita tidak jaga. Begitu? Kita punya tugas ada, ya. Ingat, respon kita dalam memelihara ciptaan Allah. Yang pertama, ada yang tahu respon kita apa? Yang pertama, Reinhard, ya, menyembah Allah. Cara menyembah Allah bagaimana? Iya, berdoa, memuji Tuhan. Lalu respon kedua apa? Hidup bersyukur. Ya, mau suka, mau duka, kita harus bersyukur. Yang ketiga apa? Jadikan Allah sebagai sumber dari segalanya.
utamakan dia. Ya, ingat kita punya hukum Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan dengan segenap dan dengan segenap. Ingat itu. Ya, itu hukum Tuhan. Ya. Lalu respon kita yang keempat apa? Ya, bertanggung jawab atas pelestarian alam. Itu artinya apa? Kita yang hidup sekarang ini punya tanggung jawab. Untuk apa? Melestarikan alam ini. Ingat ya, kita punya anak cucu ada. Pasti ada. Dan mereka harus merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Apa yang kita jaga, kita rawat sekarang, itulah yang akan mereka rasakan ketika mereka ada. Bisa? Sampai di sini ada yang mau bertanya dengan penjelasan yang Ibu kasih? Tidak ada? Berarti mengerti ya? Oke. Tugas dari kita, hal-hal yang harus kita lihat, yang menunjukkan bahwa kita harus bersyukur. Ya, hal-hal atau sikap apa yang harus kita lakukan yang bisa menunjukkan bahwa kita ini bersyukur. Satu, apa kira-kira? Yes, menghemat energi. Contohnya? Iya, kalau siang jam pasang lampu, itu kita boros namanya. Ya, yang kedua, iya, kurangi itu penggunaan sampah-sampah plastik. Yang ketiga, iya, ada bahan-bahan kimia jangan buang di aliran-aliran sungai. Kasihan ada makhluk hidup di sana. Contohnya apa? Ikan. Makanya jangan heran ya, sekarang ikan itu mahal. Iya kan? Karena mereka takut tidak mau tinggal di pinggiran-pinggiran pantai karena sudah kotor. Lalu yang keempat apa? Mengurangi sampah dengan melakukan daur ulang. Ya, Ibu sudah lihat apa yang kalian lakukan lewat sampah-sampah itu. Artinya ada barang atau sampah yang kalian bisa buat jadi daur ulang. Contohnya seperti apa? Plastik bisa dijadikan apa? Bisa dibentuk jadi apa? Gantungan kunci. Oh iya, gantungan kunci. Ada lagi? Ini semua kan dari barang-barang bekas sebenarnya. Berarti Ibu anggap sudah mengerti ya? Oke, Ibu evaluasi dengan kalian. Ada soal yang Ibu sudah buat, silakan kalian kerjakan dengan cepat. Satu orang satu. Ya, silakan Reinhard, Gabriel. Oke, satu orang satu ya. Baca cepat, lalu berikan tanda silang jawaban mana yang benar. Siap, oke. Makanya cepat selesai. Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, apakah menurut kalian ya, menyenangkan tidak? Sekarang menyenangkannya tuh di mana? Nonton video. Ada lagi? Bisa? Bisa? Bisa berbagi pendapat. Oke, semua berdiri. Kita mau menyanyi dulu, ya. Kita mau tutup kita punya pelajaran, tapi kita menyanyi dulu biar kita punya hati senang. Betapa kita tidak bersyukur, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Iya, kita akan tutup kita punya pelajaran hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari awal. Ya, amin. Amin. Oke, terima kasih untuk kita punya pembelajaran hari ini luar biasa. Pelajaran kita berakhir, semua berdiri. Terima kasih. Terima kasih kembali. Shalom. Shalom.